strong vision became the main factor for the brand Elders company to be as big as today. Works that have reached international market and proven with sales and collaborations with foreign brands. Kita bikin motor pembalap namanya itu Tommy Mano. Nah, dari mulai itu namanya Elders mulai keangkat. Dan akhirnya 2018 Pak Jokowi order motor di kita, nah itu yang makin melesak namanya. Saya di sini udah setahun, tapi saya join di Elders sebenarnya dari 2013, dari mulai bengkel yang di Kebun Jeruk sampai di tahun 2017 saya cabut, baru join lagi itu di 2020. Kalau awalnya dulu si Elders dulu masih nama Krisda. Krisda itu ada namanya mekanik kita Christine David. Nah itu awalnya di Kebun Jeruk masih cuman sekedar bengkel tambal ban, tapi dia ngerti mesin. Dan ketika waktu itu si Mas Eret ini melihat potensinya si David. Nah si David mulai dilirik sama Mas Eret. Waktu itu naro motor CB200, coba dibangun dari bentuknya mati sampai hidup, itu udah lumayan oke. Nah dari mulai itu mulailah Mas Eret naruh uang dan dibentuklah di 2013 Elders Garage. Udah mulai terbentuk, kita tetap masih pakai bengkel yang kecil karena kita pengen tahu prosesnya. Akhirnya 2013 kita bikin motor pembalap namanya itu Tommy Mano. Nah, dari mulai itu namanya Elders mulai keangkat karena kita membuat motor pembalap tahun 60 itu juara GP dunia. Itu orang Indonesia. Nah disitulah mulai Elders Garage mulai keangkat namanya. 2015 pindah ke Lebak Bulus, kita mulai main custom, fokus di custom, udah mulai naik, dan akhirnya 2018 Pak Jokowi order motor di kita, nah itu yang makin melesak namanya gitu. Dan sampai akhirnya bisa pindah ke Smesco. Jadi kita ada undangan oleh pihak negara, oleh pihak istana. Kita datang ke istana negara yang di Bogor. Pas di situ Pak Jokowi melirik. Waktu itu motornya belum warna gold, masih chopper yang warna hitam. Ketika Pak Jokowi nyobain, dia cocok dan akhirnya dia pesan yang warna gold kita. Elders sekarang lagi fokus ke listrik. Awalnya kita itu ngeriset awal-awal sih sepeda berjalan, sepeda sudah mulai jualan. Sekarang Vespa, tapi yang mulai jualan sih awalnya Vespa dulu. Tapi sepeda udah mulai jualan. Sekarang Vespa kita udah mulai kurang lebih 9 motor yang udah kita bikin. Sampai saat ini lumayan jangkauan orang yang mau beli sih, antriannya lumayan banyak. Dan udah oke banget sih kalau Vespa listrik ini. Gitu. Jadi emang bener-bener difokusin di Vespa listrik karena Vespa listrik dibanding custom untuk cara penghasilan gedean custom. Tapi cara pemutaran uang itu lambat custom. Jadi kita mulai ke listrik dan listrik juga lumayan oke walaupun istilahnya nggak seberapa untungnya, tapi pemutaran uangnya cepet gitu. Istilahnya datang bawa Vespa yang udah sehat, ditempelin mesin itu cuma butuh waktu 3 jam udah selesai, udah bisa dibawa balik sama ownernya. Dibandingkan custom perlu waktu berbulan-bulan.
President Jokowi's trust in Elders resulted a masterpiece that brought Elders brand became more popular in the community. Saugi mentioned that Elders' success is by keeping the quality of work from beginning to the end, so the customers will get satisfying results. It doesn't end there, continuing to innovate with crazy ideas that are ready for execution, starting from electric bike to electric Vespa, which is currently becoming a new trend in the custom motor world. Elders Garut sampai saat ini sih masih ngelayanin custom, tapi nggak senerima sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita terima custom, sebulan bisa 3, sebulan bisa 4. Maksudnya ya kita ambil 3, 5. Sekarang kita sebulan 1, jadi baru bikin lagi gitu. Kalau custom ada pemilihan desain, nanti kita mock-upin dulu, ada desainer kita, terus ada builder kita juga, Mas Ari. Kita obrolin sama si owner motornya. Kalau udah oke, kita kirimin quotation-nya, cocok, baru mulai progres pembuatan. Kita tuh terkenalnya semuanya bikin dari nol, nggak yang ngelempar. Istilahnya kayak mesin, ngidupin sendiri, bikin rangka, bikin sendiri. Custom-custom yang lain mungkin karena mereka belum punya alat selengkap kayak kita, mereka masih kayak bikin tangki lempar, mesin ngelempar. Kalau kita udah semuanya terkenalnya ya semuanya ngerjain sendiri. Gitu uniknya. Kita selalu membuat timeline kerjanya sih. Timeline kerjanya aman, terus istilahnya kalau ada revisi kita omongin bareng-bareng. Terus kalau ada permasalahan misalnya nih motor, ternyata ini rangkanya kurang cocok buat si customer. Lebih baik kita revisi. Tapi sebelumnya rata-rata sebelum kita naik cat, gitu customer kita panggil, dia suruh cobain dulu. Istilahnya udah aman, udah nyaman, baru kita pretelin lagi, kita mulai chrome, mulai ngecat, mulai moles-moles gitu. Ya, perkenalkan nama saya Ari. Di sini saya sebagai kepala bengkel, terus merangkap builder juga, yang bertanggung jawab di bengkel lah istilahnya. Kita dari perakitan, terus pahamnya mau renov motor semuanya saya yang tanggung jawab. Kita awalnya dari sepeda. Sepeda udah pernah bikin pakai listrik, kok peminatnya kurang ya. Terus kita beralih coba, kita kan main Vespa. Kita rubah Vespa pakai listrik. Awal pertama kita bikin punya sendiri dulu, jarak 3 bulan jadi ada peminat mau nih. Yang kedua punya Pak Menteri, Pak Teten. Alhamdulillah nyampe sekarang udah mulai banyak yang pada pesen. Kalau kesulitan sih nggak ada ya, kita nggak ngerusak asli motor Vespanya. Kita cuman bikin dari mesin kita copot, kita pasang jadi arem sama dinamo. Jadi nggak ada kesulitan, paling tantangannya dalam ngerakit ya, ngerakit baterai gitu ya. Maksimal 5 jam kita bongkar dari mesin ke listrik, cukup waktu 5 jam. Konsepnya kita ngikutin dulu ya, orangnya maunya apa. Maunya bikin basic motornya apa, dia datang dulu ke sini, syukur-syukur dia udah punya gambar. Udah, Mas saya bikinin motor gini, oh iya. Jangan kita nyerah, belum kerja udah nyerah, nggak mungkin. Kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin harus bisa sesuai permintaan konsumen. As the head of Elders Garage Workshop, Mr. Ari certainly has a big responsibility in each process of motorcycle works. His skills in organizing the workshop brought him to his current position. He admit not to find difficulties in converting original Vespa into electric Vespa. But accuracy is the main factor. Ini Vespa dari punya Pak Teten Marjuki, Menteri Koperasi. Beneran sih kita sendiri yang ini sendiri ya, kita konsepin. Tapi Pak Menterinya mau kayak gini ya kita lanjut. Pengerjaan kita kurang lebih 3 bulan. Jadi kita rubah semua, body part semua kita rubah dari Elder semua. Kita ganti semua.
Ini Vespa tahun 62 VBB. Kita custom, kita rombak semua. Untuk lampu kita pakai punya Douglas. Terus spakbor kita tambahin lagi, modif. Terus ini kita rubah jadi listrik, jadi konversi listrik. Ini buat tempat controller, kita bentuk menjadi mesin, menyerupai mesin. Lampu belakang kita rubah, custom. Ada sen kanan kiri, sen depan di setang. Ban serep di sini kita coak. Terus tangki nggak ada ya, tangki buat tempat baterai. Yang pertama ini controller. Controller kita pakai remote juga. Ada remote-nya, terus Bluetooth. Terus kita ada throttle gas. Gasnya biasa kayak motor biasa jadinya. Kita pakai baterai, nggak pakai aki. Ini sih udah jalan. Kalau benernya kalau nggak custom, jadi motor udah jadi, mau konversi jadi ini, paling kalau udah komplit pemasangan 5 jam udah jadi. Itu paling lama 5 jam. Ini PNP, jadi kalau mau bosen pakai listrik, mau balik ke mesin lagi bisa. Jadi kita nggak ngerusak motor aslinya. Daya ini kecepatan bisa 70 sampai 80 km per jam. Kalau baterai udah habis ada indikator baterai istilahnya lah. Semua yang dibikin listrik baterai di bawah jok semua. Ini posisi mesin ini biar kelihatan penuh aja, biar kelihatan padat. Dikasih tutup kipas sama selahan. Jadi kalau dilihat dari sepintas kayak Vespa masih Orion. Padahal ini Vespa listrik. Ini kita buat bikin tempat kasan. Jadi kelihatan padat motor. Nyalain remote. Nyalain kita tinggal gas saja dah. Ini langsung hidup. Kalau semua orang pasti punya mimpi ya, pengen punya bengkel sendiri. Tapi saya sehubung udah kenal Pak Heret dari sebelum punya bengkel sampai sekarang, mungkin saya nggak. Ini ada saya ikut Pak Heret aja. Yang penting kita maju, banyak pengalaman dari sini. Kita mau apa mau disupport sama Pak Heret. Jadi kita ngimpinya ya moga-moga bengkel tetap maju, nggak ada ini, sukses terus lah buat bengkel ini. Moga-moga masih ada buka cabang lagi. Insya Allah sih ada cabang lagi kali ya. Moga-moga sih ada terus lah cabang. Jadi biar maju terus, Elders jadi nyampe membooming lah istilahnya. Belajar terus, jangan merasa puas, perbaikin sebisa mungkin. Pokoknya jangan merasa puas. Kalau bisa nambah ilmu terus, pelajari terus gitu aja sih. Halo, nama gue Arya dari Elders Company. Elders Company itu berdiri sekitar tahun 2014. Itu awalnya kita impor helm, kita jual helm gitu dari Thailand. Terus seiring perjalanan dan waktu, kita decide untuk bikin helm sendiri, bikin brand sendiri. Terus next step setelah itu kita akuisisi juga bengkel, kita bikin bengkel motor juga. Gitu sampai sekarang Elders Company berdiri 7 tahun lah. 7 tahun Elders berdiri, kita sekarang ada Smesco, gitu. Ada bengkel sama ada workshop juga. Ya, kalau Elders Company itu mainly kita helmet ya, riding gear dan apparel. Kalau misalnya Elders Garage lebih ke bikin motornya, gitu. Mereka nyiapin motornya, kalau kita nyiapin perlengkapan untuk ridingnya, gitu.
Kita di Jakarta, kita emang base di Jakarta, terus kita juga bikin juga campaign-nya emang local pride lah gitu, dan kita emang punya visi dan misi gimana supaya motor ini scene-nya bisa long lasting gitu, jadi nggak kayak scene yang naik habis itu hilang gitu. Kita pengen ini gimana supaya scene motor ini bisa terus ada, dan caranya kan gimana supaya terus ada, kita harus kreatif kan lewat inovasi-inovasi gitu. Nah itulah maksudnya, karena kita juga emang suka sama motor, kita benar-benar tahu apa yang dibutuhkan sama anak motor, makanya kita terus punya semangat untuk terus berkreasi, bikin inovasi baru gitu. Motor itu biasanya kebanyakan berangkat dari bengkel dulu, bengkel kemudian bikin merchandise gitu. Cuman kalau kita agak unik sih, kebalikannya, kita bikin apparel dulu, helm, riding gear, karena berangkatnya dari kayak kita suka main motor tiap hari Minggu, weekend gitu. Cuman kita kayak import kayak barang-barang yang dari luar yang bagus-bagus, susah dapetinnya, kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu. Awal dari situ sih, dari hobi. Untuk memperluas brand awareness ya, kita ambil kasus aja saat kita mau masuk ke market Jepang. Jepang itu kan ekspektasi untuk quality-nya tinggi banget gitu. Jarang, kita bisa bilang jarang banget lah ada produk dari Indonesia bisa laku di pasaran Jepang gitu. Nah kita kolaborasi dengan anak motor asal Jepang, namanya Itsuki, anak chopper dari Nagoya gitu. Kita bikin produk, dia mendesain produknya, kita yang mendeliver finish goods-nya gitu. Kita produksi di sini, kita R&D gitu, gimana supaya ningkatin kualitasnya. Cukup panjang sih, bertahun-tahun, sampai akhirnya si helm ini kita bisa ekspor ke Jepang, dan permintaannya kita bisa fulfill lah gitu. Caranya kita untuk meningkatin kualitas adalah setiap kita kolaborasi dengan pihak lain, kita banyak belajar dari situ. Pasti ada yang bisa kita ambil nih, karena ada satu mungkin karakternya, gue suka leather goods nih, dia akan kasih standar yang bagus gimana cara represent sebuah produk dalam bentuk gloves gitu kan. Nah itu nanti kita coba adaptasi, kita coba push juga ke production kita untuk bisa ngikutin kualitas yang diinginkan oleh masyarakat dari Jepang gitu. Helm juga sama gitu, terus apparel juga kayak jaket juga sama gitu. Southeast Asia udah hampir semua, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, terus ke Eropa, ke Rusia pun pernah, Inggris, bahkan negara kecil di bawah di bawah Italia pernah, ada Latvia atau apa gitu, kayak di pulau kecil gitu juga pernah. Terus kalau di Amerika, Kanada, dan Amerika Serikat, Amerika Selatan juga sering kirim ke sana. Asia, Cina juga pernah kirim, Taiwan, mostly Jepang sekarang, dan Korea, Jepang dan Korea. Strong vision became the main factor for the brand Elders company to be as big as today. Works that have reached international market and proven with sales and collaborations with foreign brands. But this success did not stop Elders company to keep innovating new projects in the future. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan kembali kolaborasi dengan brand asal Jepang. Itu masih rahasia, cuman kita udah pernah collab sama mereka sebelumnya, dan juga sukses juga gitu. Nanti mungkin akhir tahun atau awal tahun depan sih kita bisa rilis gitu. Mimpinya Elders sesuai dengan visi yang tadi, kita pengen jadi leading company di scene motor gitu. Jadi kita nggak akan berhenti sampai sini. Kita udah bikin helm yang SNI ya, nggak menutup kemungkinan juga nanti kita bikin yang DOT gitu. Perjalanannya panjang lah, masih banyak banget yang bisa diimprove gitu. Kita ide keluar setiap hari gitu, entah itu dari sisi fashionnya, sisi inovasi produknya gitu. Tuh kayak semua ngalir, cuman ngantri nih kita eksekusi satu-satu gitu, dari kontennya juga gitu. Emang semuanya mau kita push juga gitu. Yang jelas itu hasil jerih payah,
dan ketulusan hati kita dalam mengerjakan sesuatu nggak akan mengkhianati hasilnya. Jadi kalau emang kita cinta dengan apa yang kita lakukan, tulus ngerjainnya dan terus belajar ya, yang paling utama sih terus belajar ya, improve ya, karena semuanya orang belajar gitu. Kalau ada ups and down juga jangan pernah nyerah, terus lakukan, nanti hasilnya juga pasti akan bagus gitu.